Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik manufaktur kelas 12 semester 5, mari kita simak materi berikut. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik manufaktur kelas 12, sebelumnya kita sudah membahas mengenai luas area gambar dan apa-apa yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di tingkat berikutnya, yaitu mengenai output gambar CAD 2 dimensi. Pada mata pelajaran gambar teknik manufaktur kita sudah menggunakan software yang ada di komputer, dan software yang kita gunakan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Autodesk Inventor Professional 2020. Sebelum masuk ke software, mengenai output 2 dimensi, terdapat dua cara untuk menampilkan gambar. Yang pertama dari sket 2 dimensi. Jadi kita memilih kertas gambar yang setelah disesuaikan, kemudian kita langsung membuat gambar di situ. Jadi langsung menyeket di kertas gambar yang kita pilih. Dan untuk cara yang kedua adalah kita membuat 3 dimensi dari benda yang akan kita pakai. Setelah kita membuat benda 3 dimensi, lalu kita tempelkan di kertas gambar sehingga jadi gambar 2 dimensi. Biasanya untuk 3 dimensi ke 2 dimensi itu menggunakan berbagai proyeksi yang telah disesuaikan. Untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke menampilkan output 2 dimensi gambar dari sket 2 dimensi secara langsung. Mari kita masuk ke software Inventor. Untuk membuat gambar 2 dimensi dengan cara membuat gambar secara langsung atau menyeket secara langsung, kita pilih menu ISO IDW dengan satuan metrik, kita klik create, kita buat menu baru. Nah, ini tampilan awal ketika kita akan membuat gambar dengan kertas yang telah ditentukan. Di bagian ini ada perintah-perintah yang ini digunakan untuk transfer dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Untuk membuat sketch secara langsung kita hanya perlu ke menu sketch, kita start sketch. Sebelum itu kita setting dulu kertas gambar apa yang akan kita gunakan. Kita edit dulu sheetnya, kita beri nama sheet apa, gambar 1. Kita pilih ukuran kertas yang pada umumnya kita menggunakan A3 untuk teknik. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan A4 karena hanya menggambar 1 part saja dan itu tidak terlalu besar. Kisaran gambarnya antara 10 x 10 cm atau 100 mm persegi. Kita pilih desain ukuran kertasnya, tampilannya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, ada tampilan potret dan tampilan landscape. Sesuaikan dengan kebutuhan, kita pilih tampilan landscape dengan posisi etiket di kanan atau di kiri. Kita pilih di kanan. Oke, seperti ini tampilannya. Ini adalah kertas gambar yang akan kita eksekusi. Tentunya sebelum menggambar kita harus memperhatikan keterangan gambar yang terletak pada etiket. Ada berbagai jenis etiket.
Tapi yang sering kita gunakan atau yang sesuai standar yang digunakan di sekolah dalam menggunakan etiket yang telah kita pelajari di grade atau kelas sebelumnya. Maka dari itu kita rubah etiketnya dulu dari etiket default yang ditampilkan di software, kita rubah, kita edit dulu, kita sesuaikan, kita buat di sini. Pilih menu rectangle dengan etiket panjang 185 mm dengan ketinggian 25 seperti biasanya. Itu kita lukis gambar-gambar yang ada di dalamnya. Seperti yang telah kita pelajari di kelas-kelas awal, kelas 10, kelas 11, mengenai gambar teknik, isi dari etiket ada berbagai informasi di dalamnya, yaitu ada nama instansi, ada nama gambar, nomor gambar, kertas yang digunakan, nama penggambar atau drafter, satuan yang digunakan, skala gambar yang digunakan, tanggal pembuatan gambar, dan pemeriksa gambar. Tak lupa juga ada keterangan mengenai proyeksi yang digunakan. Ini sudah jadi kolom etiket yang kita buat dan simpan. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk isian dari kolom etiket, kalian bisa mengisi sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Namun pada kesempatan ini kita abaikan, kita buat cara membuat etiketnya sehingga kertas gambar siap untuk dieksekusi. Jadi kita sudah mendapatkan tampilan gambar seperti ini. Untuk memulai sketch, kita langsung klik start sketch. Kita pilih gambar apa yang akan kita gambar. Katakanlah kita akan menggambar garis tegak dengan background luar berukuran 100 mili kali 100 mili.
dan garis mendatar dengan ground sama. Seperti ini. Kita pilih line, kita buat garis standar saja, buat satu garis. Jarak antar garis ke garis adalah 10 mili. Jarak 10 mili. Setelah itu, untuk mengalir garis ke sisi lain, kita hanya menggunakan menu-menu yang ada di sini. Seperti ini jadinya untuk garis tegak lurusnya dari arah vertikal. Kemudian kita di sisi sini akan membuat garis horizontal atau mendatar dengan ukuran yang sama. Jarak antar garis kita buat 10 mili. Nah, seperti ini gambaran yang sudah kita buat. Tidak jauh berbeda dengan menggambar menggunakan kertas gambar dan pensil. Karena kita di sini membahas mengenai membuat gambar secara langsung di kertas gambar tanpa melalui proses 3 dimensi. Ketika sudah, kita hanya perlu mengeklik atau memilih menu finish sketch. Nah, ini adalah gambar yang akan kalian tampilkan. Ketika kita menggunakan software, kita ketika gambar yang kita buat dirasa terlalu posisinya kurang pas, bisa kita paskan posisinya sesuai dengan keinginan. Ini salah satu gunanya untuk menganalisis luas area gambar. Namun ketika menggunakan gambar manual, ketika gambar sudah dibuat, otomatis kita tidak bisa menggeser sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Telah tertanam secara permanen. Nah, itulah fungsi dari materi yang sebelumnya mengenai luas area gambar. Kita kembali lagi ke output 2 dimensi dari CAD. Ya, outputnya seperti ini. Ketika kita sudah menggambar, ya gambarnya terlihat seperti ini. Dari sini kita bisa beri keterangan-keterangan pada gambar. Tentunya kita bisa mengisi etiket ini sesuai dengan keterangan dan mengisi jarak atau yang lainnya. Katakanlah ini dari sini tadi kita sudah memberi jarak per garis adalah 10 mili. Kita coba, nah, ini 10 mili per garis. Kita beri keterangan seperti ini. Ini. Nah, dan sesuai dengan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Setelah itu kita simpan file. Kita ketika menghendaki menyimpan file bisa langsung ke format yang ada, atau bisa kita simpan langsung ke PDF atau ke image yang ada. Terdapat pilihan format antara JPEG, PNG, PMP, dan lain-lain. Mungkin sekian untuk materi pengenalan atau materi pengawalan mengenai output 2 dimensi, yang pada kesempatan kali ini kita membahas tentang menyeket langsung di kertas yang sudah kita sediakan.
untuk tugasnya, kalian coba gambar pada kertas gambar, bebas, boleh ukuran A4 atau ukuran A3. Gambar apa yang digambar? Gambar rencana kerja. Ya, jadi kalian cukup menggambar 2 kolom atau 2 blok seperti yang tertera pada video. 2 blok dengan ukuran 10 cm kali 10 cm atau 100 mili kali 100 mili. Jadi persegi, 2 blok persegi yang di dalamnya terdapat gambar garis miring 45 derajat dan garis tegak putus-putus. Jadi tugasnya kalian coba menggambar garis miring 45 derajat seperti yang tertera. Jarak antara garis satu dengan garis yang lain 10 mili. Dan di blok berikutnya adalah membuat garis putus-putus dengan jarak antara garis satu dan garis lain sebesar 10 mili juga. Dan di bawahnya kasih keterangan analisis kalian. Di keterangan analisis apa saja yang perlu ditampilkan untuk sebuah gambar. Karena ini materinya adalah gambar atau output gambar 2 dimensi. Tetap semangat. Sekian. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.